Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 5, Kelompok 2.1. Pada kali ini, kami akan membahas tentang sikap perilaku bela negara di era new normal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2.1 yang beranggotakan Cindy Fajarianti Junior, Nur Laila Sari Eka Putri, Awaludin, Fatul Jannah, serta Dian Kurniawan. Apakah kalian tahu arti bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Pada poin mengenai kemampuan awal bela negara, dapat ditunjukkan dengan senantiasa menjaga kesehatan serta memelihara jiwa dan raga. Di era new normal seperti yang terjadi saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Pertama, kita akan bahas dahulu apa itu penyakit virus COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Virus COVID-19 ini diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi juga dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernafasan akut berat. Masih belum ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019. Apa artinya? Yuk kita pahami lebih jelas arti pandemi pada COVID-19 ini. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.
Dengan ditetapkannya status global pandemik tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Selanjutnya, pembahasan mengenai new normal. New normal dalam bahasa Indonesia berarti kenormalan baru. Sedangkan menurut Badan Bahasa Kemendikbud, new normal adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. 19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus terbiasa beradaptasi dengan keadaan baru. Jadi, saat kita berada pada fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mencegah penularan virus corona, yaitu yang pertama, kita tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, rajin berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga, ikut aktif dalam menyukseskan kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Adapun kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi era new normal itu, yang pertama, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, pembatasan aktivitas masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang disertai penegakan sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua, work from home. Kebijakan bekerja dari rumah dimaksudkan untuk menghindari penyebaran wabah di tempat kerja dengan mencegah kerumunan dan meminimalkan kontak fisik. Yang ketiga, PSBB transisi, yaitu pelonggaran pembatasan sosial agar aktivitas ekonomi bangkit. Yang keempat adalah larangan mudik, mencegah transmisi virus dari satu kota ke kota lain. Yang kelima itu vaksinasi. Ini pemberian vaksin kepada masyarakat untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait pencegahan dan pemutusan rantai COVID-19 melalui penegakan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai amanat Presiden, yaitu melalui Kementerian Kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 382/tahun 2020, dinyatakan bahwa protokol kesehatan sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, karyawan swasta maupun ASN, dengan harapan agar penyebaran COVID-19 ini segera teratasi dan terkendali. Berikut saya sampaikan beberapa protokol kesehatan yang perlu dipahami dan dilaksanakan sehari-hari di masa pandemi ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air baik sebelum maupun sesudah beraktivitas. Kedua, gunakan masker setiap akan berpergian keluar rumah atau bekerja. Adapun alasan mengapa hal ini sangat dianjurkan, karena menurut penelitian dari Universitas Oxford yang dipublikasikan pada tanggal 30 Maret tahun 2020, penggunaan masker yang baik dan benar ternyata mempunyai efektivitas dalam mencegah penularan infeksi saluran nafas. Ketiga, menjaga jarak, yaitu ketika berinteraksi dengan lawan bicara dimanapun kita berada. Usahakan jarak yang perlu dijaga ialah minimal 1,5 meter dari satu orang ke orang yang lain. Keempat, mengurangi mobilitas jika memang tidak terlalu penting maupun mendesak. Kelima, yaitu berolahraga dan istirahat yang cukup. Keenam, menjaga pola makan yang sehat dan bergizi seimbang, yang artinya bahwa ketika kita mau makan suatu makanan, pilihlah bahan-bahan makanan yang secara kadar gizi tidak hanya mengandung gizi yang berat di karbohidrat atau lemak saja, tetapi hal tersebut haruslah diimbangi dengan kadar-kadar gizi yang lain,
seperti harus ada protein, vitamin, dan mineralnya juga. Ketujuh, melakukan vaksinasi COVID-19 kepada pihak yang berwenang dengan tuntas. Yang artinya apa? Bahwa pelaksanaan vaksinasi ini haruslah dilakukan sebanyak 2 kali, sesuai dengan anjuran pemerintah. Dengan harapan hasil vaksinasi ini bisa memberikan kekebalan tubuh yang optimal. Kedelapan, yaitu jangan lupa rutinlah meminum vitamin juga. Protokol kesehatan yang diterapkan oleh pegawai Kementerian ATR BPN dalam kegiatan sehari-hari. Pelayanan publik pada loket-loket kantor pertanahan dan juga kantor wilayah tetap dibuka untuk melayani masyarakat dalam berbagai keperluan pertanahan. Area-area loket ini merupakan area wajib masker untuk petugas, pegawai kantor pertanahan atau kantor wilayah, dan juga untuk masyarakat yang datang. Selain itu, sebelum memasuki loket, masyarakat akan diukur terlebih dahulu suhu tubuhnya. Kemudian diminta untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Petugas memastikan masyarakat yang antri selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Kegiatan lain yang dilakukan oleh pegawai Kementerian ATR BPN adalah pengukuran tanah. Pada saat pengukuran ke lapangan, petugas ukur dan juga masyarakat yang berkepentingan wajib untuk menggunakan masker. Petugas ukur juga disarankan untuk memakai baju tertutup dan membawa hand sanitizer serta meminimalisir kontak dengan warga. Suatu waktu, pegawai Kementerian ATR BPN harus menghadiri sidang di pengadilan untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Kewajiban untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak harus tetap dilaksanakan. Bila diperlukan, pegawai Kementerian ATR BPN selalu membawa dan menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh berkas-berkas di pengadilan atau fasilitas umum lainnya. Program pertanahan lainnya seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi tanah, penanganan akses reforma agraria, dan lainnya melibatkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa kegiatan konvensional seperti rapat, sosialisasi, dan penyuluhan, sehingga harus dilakukan pertemuan langsung dengan warga. Saat melakukan kegiatan tersebut, pegawai ATR BPN sebagai penyelenggara harus memastikan ruang pertemuan yang memiliki akses ventilasi yang baik, jumlah peserta yang dibatasi menyesuaikan dengan protokol kesehatan yaitu 50% dari kapasitas maksimum, mendisinfeksi ruangan, serta menyediakan masker medis bila peserta tidak membawa masker sendiri. Dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan sehari-hari, Kementerian ATR BPN akan terus berusaha melayani masyarakat secara profesional dan menjalankan tugas dengan baik. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana sikap perilaku bela negara di era new normal? Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Dadah.